Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi hudan wa nuran liyakuna lil 'alamin nadhiran wa shifaa'an lima fi sudur wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul asmaul husna was sifatul 'ula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyyul huda wa rasulul mujtaba. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Akan kita lanjutkan kajian surah pada sore hari ini. Kita akan membahas peristiwa-peristiwa setelah terjadinya perang Uhud. Pada tahun yang sama dengan peristiwa perang Uhud, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, ada beberapa peristiwa yang penting yang dicatat oleh sejarah. Di antaranya adalah pada tahun itu Rasulullah SAW menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulthum dengan Utsman bin Affan. Yang sebelumnya Rasulullah SAW juga telah menikahkan putrinya yang lain, yaitu Siti Ruqayyah. Tetapi kemudian Ruqayyah ini meninggal, dan setelah itu Rasulullah SAW menikahkan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Sehingga Utsman bin Affan ini menjadi menantu Rasulullah SAW untuk kedua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Maka sebab itu Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzun-Nurayn, pemilik dua cahaya. Yang paling penting dari peristiwa ini adalah ini menjadi satu kesimpulan bagi kita semua bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada Utsman bin Affan. Karena memang Utsman adalah manusia yang mulia. Beliau salah satu di antara sahabat yang mendapatkan kabar gembira tentang surga. Beliau juga adalah orang yang pertama-tama masuk Islam melalui perantaraan dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi memang realitasnya di dalam sejarah kita mendapati ada beberapa orang atau bahkan ada beberapa pihak yang memfitnah Utsman bin Affan dengan sangat keji. Nanti barangkali kita juga akan membahasnya pada tema mengenai biografi Utsman bin Affan, insyaallah. Tetapi saya singgung sedikit ya, peristiwa yang menimpa Utsman bin Affan saat beliau diberikan amanah untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Beliau memimpin selama kurang lebih 12 tahun dengan kondisi beliau mendapatkan satu warisan kekuasaan dari Umar bin Khattab berupa wilayah yang sangat luas. Dan di antara konsekuensi wilayah yang sangat luas itu juga dengan penduduk yang sangat beragam. Tentu untuk bisa mengatur ya, seluruh keragaman dan luasnya wilayah itu memerlukan kemampuan yang sangat baik, dan di samping itu juga memerlukan sumber daya manusia yang bisa ditempatkan di posisi-posisi strategis untuk membantu pemerintahan pada waktu itu. Tetapi faktanya di masa Utsman bin Affan kondisinya sudah berbeda dengan masa-masa sebelumnya, sehingga tidak mudah bagi Utsman bin Affan sesungguhnya untuk bisa mengelola pemerintahannya dengan baik. Tetapi dengan semua keutamaan yang ada pada diri Utsman bin Affan ini, kita tidak boleh ragu sedikit pun. Kita harus yakin dengan sepenuh keyakinan kita bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Utsman bin Affan berupa nepotisme, tuduhan berupa menyalahi
wewenangnya sebagai seorang khalifah, tuduhan bahwa Utsman bin Affan sudah menzalimi sahabat yang lainnya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, itu semuanya tidak benar. Saya kira ada banyak literatur atau beberapa literatur yang membantah semua tuduhan-tuduhan terhadap Utsman bin Affan. Tetapi sekali lagi kita harus meyakini, apalagi Rasulullah SAW sudah memberikan kepercayaan kepada Utsman bin Affan untuk menikahi kedua putrinya. Mana mungkin pilihan Rasulullah SAW itu salah? Pasti Rasulullah SAW memilihkan untuk kedua putrinya itu laki-laki yang baik, dan terpilihlah Utsman bin Affan. Secara detail insya Allah akan kita bahas pada tema mengenai Utsman bin Affan. Kemudian pada tahun itu juga Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah, yang tiada lain putri dari Umar bin Khattab. Jadi Hafsah binti Umar. Ada peristiwa menarik sebelum terjadinya pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah ini. Pada awalnya Umar bin Khattab menawarkan putrinya ini kepada beberapa sahabat, kepada Ali, kepada Utsman, bahkan juga kepada Abu Bakar. Tetapi mereka semua menolak tawaran dari Umar bin Khattab ini. Tetapi tidak lama kemudian ternyata Rasulullah SAW yang datang kepada Umar bin Khattab untuk melamar putrinya Hafsah. Barulah setelah itu Abu Bakar datang kepada Umar bin Khattab untuk menjelaskan agar tidak ada prasangka buruk, karena Umar dengan adanya penolakan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, nampaknya sedikit merasa tidak enak hati. Oleh sebab itu Abu Bakar datang kepada Umar untuk menjelaskan agar tidak ada prasangka buruk terhadap dirinya. Kata Abu Bakar, wahai Umar, sebenarnya alasanku menolak tawaranmu yaitu untuk menikahi Hafsah adalah karena aku mengetahui sesungguhnya Rasulullah SAW menaruh hati kepada Hafsah. Oleh sebab itu mana mungkin aku bersaing dengan Rasulullah SAW. Nah, maka kesempatan itu diberikan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya Hafsah ini merupakan istri dari seorang sahabat yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Beliau adalah sahabat yang termasuk syuhada dalam perang Uhud. Jadi Hafsah ini ditinggal wafat oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah karena ikut di dalam pertempuran Badar. Pada tahun itu juga Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Zainab ini adalah orang yang bahkan sejak zaman jahiliyahnya beliau terkenal dengan perempuan yang suka memberi kepada orang lain. Beliau sangat suka untuk membantu orang-orang fakir miskin. Oleh sebab itu, sejak dari awal Zainab ini mendapatkan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ini karena kedermawanannya. Beliau juga seorang janda dari suaminya yang sebelumnya adalah Abdullah bin Jahash yang gugur dalam perang Uhud. Jadi perempuan-perempuan ini adalah wanita-wanita yang ditinggalkan wafat oleh suaminya dalam pertempuran. Jadi ada pernikahan antara putri Rasulullah SAW dengan Utsman bin Affan pada tahun itu. Kemudian juga ada pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah dan juga dengan Zainab di tahun yang sama. Pada tahun itu juga terjadi pelarangan khamr secara tuntas, ya, karena memang pelarangan khamr ini dilakukan secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak mudah untuk menghilangkan kebiasaan minum-minuman ini dari masyarakat Arab.
mereka sudah terbiasa dengan tradisi minum minuman keras, sehingga untuk menghilangkan sepenuhnya kebiasaan ini dari orang-orang Arab, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk berproses. Oleh sebab itu, pengharaman khamar ini dilakukan secara bertahap. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma, tetapi dosanya akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada kemanfaatannya. Mungkin kita bertanya, apa di antara kemanfaatan dari khamar dan judi itu? Khamar itu dalam takaran tertentu ya, bisa menguatkan fisik. Meskipun kalau kemudian terus-menerus ini akan menyebabkan kerusakan fisik. Sedangkan judi pada waktu itu seringkali justru orang-orang yang berjudi, hasil atau keuntungan yang mereka dapatkan dari perjudian itu mereka sedekahkan. Jadi mereka bersedekah dengan hasil judi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, dosa besarnya atau dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ini tahap awal dari larangan khamar. Lalu kemudian karena memang hukumnya belum final berkaitan dengan khamar ini, maka orang-orang Arab pada waktu itu masih sangat sulit untuk meninggalkan khamar. Maka mereka masih terus melanjutkan kebiasaannya, termasuk juga para sahabat, termasuk juga orang-orang yang sudah beriman. Dan ternyata pernah terjadi satu peristiwa di mana ketika orang-orang beriman ini sholat, ada yang sholat dalam keadaan mabuk. Kita bisa bayangkan ya, sholat dalam keadaan mabuk. Kalau sekarang rasanya sulit menemukannya, karena memang khamar sudah diharamkan. Kalau dulu khamar belum diharamkan, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat, tetapi masih tetap minum minuman keras. Maka turun kembali firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa ayat yang ke-43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ini tahap yang kedua. Barulah pada tahap yang ketiga, yaitu pada tahun ketiga Hijriah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang secara tuntas kebiasaan orang-orang Quraisy untuk minum minuman keras itu, melalui surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai ayat yang ke-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Disinilah larangan Allah Subhanahu wa taala, karena memang banyak sekali terjadi pertikaian, terjadi perkelahian bahkan di antara kaum muslimin sendiri disebabkan karena kehilangan kontrol karena mabuk. Nah, ini beberapa peristiwa penting di tahun ketiga Hijriah, di samping terjadinya peristiwa perang Uhud.
Memasuki tahun berikutnya, yaitu tahun keempat Hijriah, Rasulullah SAW masih banyak melakukan pengiriman ekspedisi-ekspedisi, baik itu untuk di dalam rangka memperluas wilayah dakwah, termasuk juga untuk berjaga-jaga agar tidak ada serangan-serangan yang dilakukan dari luar kota Madinah. Tetapi ada satu peristiwa penting di tahun keempat Hijriah ini, yaitu adanya konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah diundang atau datang ya, ke tengah-tengah masyarakat Bani Nadir. Beliau menempati satu rumah, dan memang rumah itu sudah disiapkan oleh orang-orang Bani Nadir karena mereka sudah menyiapkan sebuah rencana. Rasulullah masuk di sana, di rumah tersebut bersama beberapa sahabat. Ternyata dari bagian lain sudah disiapkan batu besar. Rencananya batu besar ini akan didorong kemudian menggelinding dan menimpa rumah tersebut. Pada awalnya begitu rencananya, sehingga Rasulullah SAW celaka. Bahkan kemudian mungkin, ya sangat mungkin mereka berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi rencana ini ya digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah memberitahu Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Lalu kemudian Rasulullah SAW segera keluar dari rumah itu, dan akhirnya rencana itu gagal. Karena Rasulullah mengetahui rencana jahat orang-orang Bani Nadir ini, maka kemudian Rasulullah SAW ya meminta orang-orang Bani Nadir ini untuk keluar dari kampung halaman mereka, meninggalkan kota Madinah. Ini setimpal karena memang pada masa-masa awal Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah sudah mengikat perjanjian dengan seluruh elemen masyarakat kota Madinah bahwa mereka akan saling menjaga kedamaian, tidak boleh ada yang saling menzalimi, tidak boleh ada yang saling mengkhianati. Ya, maka dengan peristiwa ini artinya Bani Nadir sudah berkhianat terhadap perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Maka karena mereka mengkhianati perjanjian, Rasulullah SAW mengusir mereka dari kota Madinah. Ya, tetapi pada saat itu datanglah gembongnya orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mendatangi orang-orang Bani Nadir dan mengatakan, kalian tidak perlu keluar dari kota Madinah, kami akan membantu kalian. Kalian tetap saja di rumah kalian, tetap saja di tempat kalian, tidak perlu berkemas-kemas untuk meninggalkan kota Madinah. Tenang, kami akan membantu kalian. Ini kata orang-orang munafik kepada orang-orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi ini. Nah, karena orang-orang Bani Nadir ini tidak mau keluar dari kampung halaman mereka, akhirnya Rasulullah SAW mengepung mereka. Ya. Bahkan karena mereka tidak mau juga keluar, Rasulullah SAW kemudian menebang pohon-pohon kurma milik mereka. Ini untuk menjatuhkan mental orang-orang Bani Nadir. Dan ternyata apa yang dijanjikan oleh orang-orang munafik terhadap orang-orang Bani Nadir juga tidak terlaksana. Orang-orang munafik diam saja ketika Bani Nadir dikepung selama berhari-hari oleh kaum muslimin. Makanya disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hasyr, dan ini memang tanda ciri utama dari orang-orang munafik. Ya. Jika dia berkata, maka dia bohong. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Jika dia diberikan amanah, dia berkhianat. Itu ciri utama dari orang-orang munafik. Dan mereka telah mengkhianati, bahkan mereka telah mengingkari janji mereka, dan mereka telah berkata bohong kepada Bani Nadir, yang pada awalnya mereka mengatakan akan membantu Bani Nadir ini. Nah, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 Allah berfirman, "La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum
wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwalluna al-adbara thumma la yunsarun. Sesungguhnya jika kalian diusir, ini kata-kata orang munafik ya, niscaya kami pun akan keluar bersama kalian dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kalian. Dan jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Nah, ini perkataan orang-orang munafik. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama-sama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan perlindungan. Maka kita perlu berhati-hati dalam memilih teman. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu tidak akan membawa kebaikan sedikit pun kepada kita. Ya. Mereka akan membawa mudarat. Terlihatnya di hadapan kita secara lahiriah mereka membela kita, melindungi kita, bahkan terkadang memuji-muji kita. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, mereka akan meninggalkan kita. Dan dalam kerjasama apapun, orang-orang munafik ini selalu seperti itu. Baik bekerjasama dengan orang-orang beriman maupun bekerjasama dengan sesama mereka dan juga dengan orang-orang kafir. Mereka tidak akan pernah menepati janji mereka, tidak akan pernah menepati perkataan mereka. Maka setelah beberapa hari dikepung, orang-orang Bani Nadir ini akhirnya menyerah. Dan Rasulullah SAW mempersilahkan mereka keluar dari kampung halaman mereka dengan damai. Ya. Tetapi mereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan senjata mereka. Mereka boleh membawa binatang ternak mereka, mereka boleh membawa unta mereka, ya. Tetapi senjata harus ditinggalkan di dalam rumah. Orang-orang Bani Nadir ini sebelum mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka hancurkan rumahnya. Yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin. Mereka menghancurkan rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan juga dengan tangan-tangan orang mukmin. Nanti di antara mereka ada yang pindah ke Khaybar. Nanti sebagiannya juga ada yang pindah ke tempat lain. Ini Khaybar ini nanti jadi benteng terakhir dari orang-orang Yahudi. Tapi nanti konspirasi orang-orang Bani Nadir ini tidak selesai di sini. Nanti mereka juga yang menjadi sebab terjadinya perang Khandaq. Nantinya Rasulullah SAW sudah pernah 2 kali mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah. Yang pertama Bani Qainuqa dan yang kedua adalah Bani Nadir. Dan yang tersisa adalah Bani Quraidah yang masih tinggal di Madinah, yang nanti mereka akan juga berperan dalam peristiwa perang Khandaq. Nah, perang ini terjadi akibat dari persekongkolan antara orang-orang munafik, kemudian orang-orang Yahudi, kemudian pasukan konfederasi, pasukan gabungan atau pasukan Ahzab. Oleh sebab itu juga perang Khandaq ini disebut sebagai Ghazwatul Ahzab, sebagai perang Ahzab, yaitu perang pasukan sekutu, pasukan gabungan, pasukan konfederasi. Dan ini merupakan peristiwa yang sangat berat dihadapi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat itu. Nah, ini terjadi pada peristiwa pada tahun keempat Hijriah, pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah. Pada tahun kelima Hijriah ada peristiwa yang lainnya, yaitu peristiwa yang cukup menjadi ujian juga bagi Rasulullah SAW.
yaitu peristiwa hadisul ifki, peristiwa berita bohong yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini adalah tuduhan kepada Aisyah. Tuduhan bahwa Aisyah telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pemuda yang bernama Safwan bin Mu'attal. Bahkan ini menjadi satu peristiwa yang membebani Rasulullah SAW secara psikologis. Karena tuduhan-tuduhan ini sangat berkembang di tengah-tengah masyarakat Madinah pada waktu itu, yang mereka melihat secara zahir bahwa satu hari Aisyah masuk ke dalam kota Madinah berdua saja dengan seorang perempuan, dengan seorang laki-laki tampan yang bernama Safwan bin Mu'attal. Peristiwa ini adalah dimulai ketika Rasulullah SAW mengajak Aisyah dalam satu perjalanan bersama kaum muslimin lainnya. Memang ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan, termasuk juga untuk berperang, biasanya Rasulullah mengundi di antara istrinya siapa yang akan diajak untuk berangkat. Dan kali itu Aisyah yang mendapatkan giliran. Tapi ketika pulang, Aisyah merasakan bahwa ada satu miliknya yang tertinggal ketika rombongan itu berhenti di tengah jalan. Lalu kemudian Aisyah keluar dari haudaj. Haudaj itu sekeduk, ya, biasanya kalau mungkin untuk memudahkan seperti tanduk tapi tertutup. Ini khusus bagi istri-istri Rasulullah SAW. Mereka berada di sekeduknya itu. Nanti sekeduknya dinaikkan, bisa ditandu atau bisa dinaikkan di atas unta. Jadi tertutup. Jadi orang dari luar tidak melihat di dalamnya ada orangnya ataupun tidak melihat. Nah, ketika rombongan akan berangkat, Aisyah ternyata masih mencari-cari barang miliknya, yaitu sebuah kalung. Dicari-cari cukup lama, akhirnya ketemu. Tetapi ketika Aisyah kembali ke tempat semula, rombongan sudah berangkat. Dan para sahabat pada waktu itu yang menandu, ya, haudaj itu tidak merasakan bahwa di dalamnya ada isinya atau tidak, karena memang postur Aisyah ini tidak cukup besar, tidak cukup berat juga. Jadi kalau diangkat ini hampir sama, antara ada isinya dengan tidak ada isinya hampir sama. Jadi ketika diangkat, para sahabat mengira Aisyah sudah ada di dalam, padahal Aisyah masih mencari kalungnya yang tertinggal. Maka kemudian dinaikkan dan akhirnya rombongan berjalan pulang. Aisyah tertinggal dari rombongan, tinggal sendirian. Tetapi di belakang ada seorang pemuda. Kalau ada riwayat yang mengatakan memang pemuda ini ditugaskan untuk menyisir rombongan, jadi paling belakang memang. Tapi dia mengatakan pemuda ini kehilangan barang miliknya, ya, lalu kemudian mencarinya dan akhirnya dia tertinggal rombongan seperti Aisyah. Tapi karena dia seorang laki-laki, ya, dia tidak ada beban, ya, untuk terus melanjutkan perjalanan. Aisyah tertidur di tempat itu karena merasa kelelahan. Dan betapa terkejutnya Safwan bin Mu'attal ketika melihat di situ ada seorang perempuan, ya, yang sedang tertidur, dan dia tahu bahwa itu adalah istri Rasulullah SAW. Maka kemudian tanpa banyak berbicara, ya,
Safwan bin Mu'attal mempersilahkan Aisyah untuk menaiki untanya, dan kemudian Safwan bin Mu'attal berjalan menuntun untanya. Dan di sepanjang perjalanan itu tidak pernah ada percakapan di antara mereka berdua. Nah, tetapi orang-orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya saat Safwan bin Mu'attal bersama Aisyah itu memasuki gerbang kota Madinah hanya berdua saja, disitulah jiwa orang-orang munafik ini mulai timbul hasadnya. Mereka suka menyebarkan gosip dan isu-isu yang mereka sesungguhnya tidak tahu kebenarannya, tidak tahu kepastiannya. Mereka melihat Aisyah berada di atas unta, sedangkan Safwan bin Mu'attal menuntun untanya masuk ke dalam kota Madinah berdua saja. Langsung di antara mereka saling berbisik-bisik dan menyebarkan berita buruk tentang Aisyah. Yang paling keji adalah mereka menuduh Aisyah sudah melakukan perselingkuhan, perzinaan dengan Safwan bin Mu'attal. Nah, dan isu ini, gosip ini menyebar sangat cepat di kalangan masyarakat Madinah, terutama di kalangan orang-orang munafik. Dan itu sekali lagi cukup membuat hati Rasulullah SAW ya, terganggu dengan banyaknya gosip yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana nanti Rasulullah SAW menyikapi persoalan ini, ya, dan bagaimana juga Allah Subhanahu Wa Taala nanti membela Aisyah radhiyallahu anha, ya, kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Sekira demikian, ikhwatibillah rahimakumullah, kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.